Selamat datang di channel Audian Audina. Kali ini kita bakal bahas mengenai kemampuan yang dimiliki Hinata setelah di-upgrade selama 2 tahun di voli pantai Brazil. Langsung saja kita mulai. Poin pertama adalah tentang receive. Memang kita dikejutkan dengan penerimaan luar biasa Hinata saat di season 4 kemarin. Momen saat Hinata menerima spike dari Aran maupun Suna benar-benar membuat merinding semua penonton. Tapi setelah 2 tahun berlatih voli pantai, penerimaan Hinata sudah menjadi lebih matang sekarang. Gak seperti saat di SMA dulu. Receive Hinata yang sekarang sudah lebih sempurna. Terbukti saat pertandingan melawan Adlers, Hinata bahkan mampu mengembalikan servis yang begitu keras dari Kageyama di awal pertandingan. Saat SMA dulu, di camp pelatihan khusus anak kelas 1, Hinata sudah tekun berlatih membaca postur memukul bola milik lawan. Inilah yang dia pelajari saat bermain voli pantai. Olahraga yang hanya dimainkan 2 orang ini membuat Hinata harus sangat jeli mengawasi postur pemain lawan dalam memukul bola ke arah lapangannya. Hasil latihan selama di Brazil ini ditunjukkan Hinata saat pertandingan melawan Adlers. Selain mampu menerima servis keras Kageyama, Hinata juga mampu menerima servis jump float dari Hirogami Fukuro dengan menggunakan penerimaan atasnya. Baik penerimaan bawah dan atas milik Hinata sama-sama baiknya. Dan puncak dari atraksi receive Hinata yang luar biasa terjadi saat dia mampu menerima spike yang begitu keras dari Ushiwaka 2 kali berturut-turut. Ini luar biasa sekali mengingat dalam pertandingan Jack Els melawan Adlers, banyak receiver Black Jack Els yang dihempaskan oleh Ushiwaka seorang diri. Poin berikutnya adalah kemampuan melompat Hinata. Seperti yang kita semua tahu, dengan tubuh mungilnya, Hinata mampu melompat begitu tinggi sejak masih SMA dulu. Apalagi setelah dia terinspirasi oleh lompatan milik Korai di turnamen nasional musim semi. Dan setelah berlatih di Brazil, lompatannya menjadi lebih tinggi lagi. Di sini maksudnya itu Hinata nggak sekedar lompat lebih tinggi loh, tapi kemampuannya mencapai titik tertinggi pukulannya jadi lebih cepat. Jadi dia bisa mencapai titik tertinggi pukulannya mendahului para bloker yang menghadangnya. Terbukti di awal pertandingan pembuka melawan Adlers, Hinata mampu memukul bola dengan mudah menembus 3 bloker tangguh milik Adlers. Lompatan yang dimiliki Hinata ini tidak serta-merta ia dapatkan begitu saja. Hal ini terjadi karena selama berlatih voli pantai, dia terbiasa melompat di pasir yang mana itu nggak stabil. Dan saat kembali bermain ke voli indoor, yang mana lantainya keras, hentakan kaki Hinata jadi lebih kuat dan stabil karena sudah terbiasa bermain di permukaan yang gak rata, sehingga membuat lompatannya lebih tinggi dan lebih cepat. Dan seperti yang kalian tahu, bagi yang membaca manganya, kombinasi serangan cepat yang khas milik Hinata dan Kageyama dulu bisa dilakukan juga oleh Atsumu dan Hinata dalam tim MSBY Black Jack Els. Serangan ini tentunya sudah di-upgrade menjadi lebih cepat karena kemampuan Hinata yang meningkat juga. Hinata jadi lebih cepat dalam mencapai titik tertinggi pukulannya. Jadi serangan cepat yang gak masuk akal ini pasti akan membuat jengkel para bloker lawan. Berikutnya yang kita bahas adalah keseimbangan tubuh Hinata. Kemampuan ini merupakan anugerah yang sudah dimiliki Hinata dari awal. Dia sudah memiliki tubuh yang atletis dan bisa menggerakkan tubuhnya sesuai yang dia inginkan. Kalau kalian nggak tahu apa itu keseimbangan tubuh, bisa sedikit saya jelaskan. Keseimbangan tubuh adalah sebuah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atau respon terhadap setiap perubahan posisi tubuh, sehingga tubuh bisa tetap stabil dan terkendali dalam kondisi apapun. Kalau dicontohkan, Hinata itu selalu bisa memukul umpan yang sedikit meleset dari Kageyama dulu. Lihat saja saat lawan Inarizaki kemarin. Hinata bisa memukul bola dengan kakinya karena umpan Kageyama yang sedikit meleset. Lalu saat lawan Shiratorizawa dulu, Hinata mampu bereaksi dengan mencip bola dengan tangan kiri karena umpan Kageyama yang terlalu pendek. Dan puncak dari pertunjukan keseimbangan tubuh yang sempurna milik Hinata adalah saat melawan Adlers. Hinata yang sudah menunjukkan postur untuk memberikan toss, tiba-tiba dia merubahnya dengan melakukan postur spike tangan kiri. Hal ini nggak mungkin bisa dilakukan kalau keseimbangannya buruk. Tubuh akan bergerak berlawanan dengan yang diinginkan kalau keseimbangannya jelek. Selain merubah posisi toss ke spike, dia juga bisa melakukan yang sebaliknya,
Ini sama dengan apa yang dilakukan Osamu dulu sih. Sebagai tambahan saja, kalau membahas mengenai keseimbangan tubuh yang baik, ada pemain lain yang mampu menggerakkan tubuhnya sesuai keinginannya juga. Pemain itu adalah Kyotani, si Mad Dog dari Aoba Josai dulu. Poin berikutnya adalah digging. Digging adalah kemampuan menyelamatkan bola yang nggak bisa dihalau oleh para blocker. Dalam hal ini, Hinata sudah sangat menguasainya. Kemampuan ini ditunjukkan saat melawan Adlers. Dia selalu mengamati pergerakan pemain Adlers yang hendak melakukan spike. Di sini digging yang dilakukannya adalah pengecoh. Jadi gini, saat musuh hendak melakukan spike, Hinata memasang jebakan dengan memposisikan dirinya di suatu area tertentu saja. Katakanlah dia menjaga area belakang, jadi area depan dia kosongkan. Hal itu dilakukan dengan sengaja oleh Hinata. Spiker jadi berpikir bahwa dia bisa melakukan pukulan ding ke tempat yang kosong di depan tadi. Padahal itu keputusan yang salah. Spiker malah memukul sesuai ke tempat yang diinginkan oleh Hinata. Tapi hal ini nggak bisa dilakukan kalau nggak punya kemampuan yang hebat dalam menganalisa pergerakan lawan. Selanjutnya kita bahas tentang toss dan servis milik Hinata. Kedua hal ini saat SMA dulu belum begitu dikuasainya. Tapi sekarang sudah lain lagi. Hinata sekarang udah bisa jump spike seperti yang dilakukan Kageyama. Dan untuk toss atau umpan, dia juga sering melakukannya dalam tim MSBY Blackjack Elves. Toss dilakukannya kalau penerimaan bola yang pertama dilakukan oleh si setter Miya Atsumu. Jadi istilahnya dia ini jadi setter bayangan, kayak Osamu dulu di Inarizaki. Oh iya, selain dua hal itu, kalau membahas tentang pergerakan ciri khas Hinata, yaitu yang suka berlarian ke sana kemari, saat sudah menjadi pemain pro, dia tetap melakukannya. Peran sebagai seorang umpan tetap ia lakukan meskipun ia sudah bukan middle blocker lagi. Sedikit tambahan lagi, untuk kemampuan spike, Hinata jadi lebih mudah dalam menggunakan block out. Variasi pukulannya juga bertambah di sini. Kalau untuk blocking, ini sudah jadi lebih baik karena ia sekarang sudah bisa menebak pukulan macam apa yang akan digunakan oleh lawannya. Sepertinya itu saja mengenai perkembangan Hinata setelah time skip. Dia jadi pemain yang serba bisa sekarang. Kalau nggak punya kemampuan yang lengkap seperti itu, nggak mungkin kan Hinata bisa menggeser Oliver Barnes yang sebagai pemain inti tim MSBY Blackjack Elves. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.